kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan, memberikan sedikit pencerahan untuk handphone Vivo dari harga low end hingga middle hingga high end. Nah, di sini yang pertama dari harga yang paling terendah itu ada Vivo Y91C. Nah, Vivo Y91C. Nah, ini ada promo dari Vivo itu harga awalnya 1.699.000 tinggal 1.599.000. Jadi ada potongan harga 100.000. Nah, untuk spesifikasinya untuk Vivo Y91C ini menggunakan RAM 2GB dengan internal storage 32. Nah, untuk kelebihan dari fitur ini Vivo Y91C itu sudah menggunakan face unlock. Nah, jadi kalau kita itu membuka HP itu sudah bisa menggunakan wajah kita sendiri. Nah, untuk baterainya sendiri sudah sangat besar, 4030 mAh. Jadi sudah sangat besar untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk ukuran layarnya itu 6,22 inci full display. Nah, jadi sudah sangat mumpuni untuk adik-adik untuk belajar, sudah sangat mencukupi, atau untuk harian sudah sangat mencukupi. Tanpa menggunakan memori eksternal pun ini sudah mencukupi. Nah, ini nanti ada pilihan 2 warna. Nah, nanti untuk contohnya nanti saya akan sertakan di videonya. Nah, kemudian di harga selanjutnya itu ada Vivo Y12i. Nah, Vivo Y12i ini sudah menggunakan RAM 3GB dan internal storage 32GB. Nah, untuk kelebihannya itu sudah sangat banyak. Untuk Vivo Y12 itu sudah menggunakan dual kamera. Nah, kemudian sudah ada fingerprint. Kemudian baterainya itu sudah 5000 mAh, sudah sangat besar. Untuk ukuran layarnya 6,35 inci full view display. Nah, jadi untuk resolusinya kamera ini juga sudah sangat besar. Untuk resolusinya kamera belakang itu ada 13 megapiksel dan untuk second kamera itu digunakan untuk potret, untuk efek blur, efek bokeh. Dan untuk spesifikasinya ini menggunakan Snapdragon 439. Nah, kelebihan dari 439 itu sudah sangat banyak, terutamanya bagi untuk lebih ke hemat daya, lebih ke sinyal. Untuk bermain game pun sudah sangat bagus, karena HP-HP sekarang yang sudah flagship itu menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon. Jadi nanti untuk gambarnya ini ada 2 pilihan warna mineral blue dan agate red. Nanti untuk warnanya, untuk contohnya akan saya sertakan di video ini. Kemudian yang harga selanjutnya yang atasnya ada brand terbaru yang baru keluar saja, itu Vivo Y20. Ini Vivo Y20. Vivo Y20 ini untuk selling pointnya ini baterai sudah 5000 mAh, AI triple macro kamera, jadi sudah 3 kamera. Dan yang paling menonjol dari Vivo Y20 ini adalah set mounted fingerprint scanner. Jadi untuk sidik jari untuk fingerprintnya itu berada di samping. Nah, untuk kecepatan membuka kuncinya itu juga sangat cepat, 0,22 detik. Jadi sudah sangat cepat sekali. Nah, untuk spesifikasinya ini Vivo Y20 menggunakan RAM 3GB dan internal storage 64GB. Nah, dan untuk chipsetnya ini menggunakan Snapdragon 460. Jadi lebih besar untuk kita main game, untuk main kita stalking, untuk kita browsing itu sangat mumpuni. Dan bodinya itu juga sangat tipis dan dilengkapi dengan 3 kamera. Kameranya utama itu kamera utama, keduanya itu ada potret, kemudian yang ketiganya itu ada super makro. Nah, kegunaan dari super makro itu juga sangat banyak. Untuk kita seperti kita memfoto objek, untuk memfoto objek kecil seperti makanan,
seperti miniatur itu nanti akan sangat jelas. Nah, kamera utamanya itu dengan resolusi 13 megapiksel dan kamera depannya itu 8 megapiksel. Nanti untuk contohnya itu nanti akan saya sertakan juga di video ya. Nanti ada dua pilihan warna, ada warna biru dan ada warna white. Ini Vivo Y20. Yang kemudian untuk atasnya di Vivo itu ada Vivo Y30i. Vivo Y30i. Nah, untuk selling point dari Y30i itu sudah menggunakan layar 6,47 Ultra O-Screen. Nah, jadi untuk layar, untuk kameranya itu berada di pojok. Ada di pojok. Namanya kalau di Vivo itu Ultra O-Screen. Jadi kameranya itu berada di layar di pojokan itu. Nah, untuk resolusi layarnya itu 6,47. Dan tentu saja ini sudah menggunakan baterai 5000 mAh. Jadi sudah mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Paling untuk pengajasan kalau kita gunakan untuk sosial media, untuk game itu mungkin satu hari satu pengajasan saja sudah cukup. Kemudian Vivo Y30i ini dilengkapi dengan AI triple real camera. Jadi 3 kamera belakang. Nah, untuk kameranya utama itu 13 megapiksel, potret 2 megapiksel dan super makro itu 2 megapiksel. Hampir sama seperti Vivo Y20. Yang membedakan yaitu yang terutama pada layarnya. Untuk kameranya itu yang pertama tadi sudah berada di pojokan. Nah, terus kemudian satunya lagi Vivo Y30i ini sudah menggunakan USB Type-C. Jadi untuk pengecasan itu menggunakan chargernya itu Type-C. Jadi untuk kemungkinan chargernya rusak, untuk konektornya rusak itu sangat kecil. Soalnya kalau kita pengecasan dengan Type-C itu bolak-balik pun tetap bisa, tidak ada terbaliknya. Dan keuntungan utamanya dari USB Type-C itu bisa pengecasannya lebih cepat dan lebih aman. Untuk Vivo Y30i. Nah, nanti ini juga ada 2 pilihan warna. Nah, nanti saya sertakan juga warnanya. Terus Y30i ini mempunyai seorang kakak. Namanya Vivo Y30. Ini ada Vivo Y30i, ini ada Vivo Y30. Nah, ini apa yang membedakan dari dua ini? Nah, yang sangat mencolok dari perbedaan Vivo Y30i dengan Vivo Y30 itu berada pada internal storage-nya. Kalau Vivo Y30 itu sudah menggunakan internal storage 128. Nah, 2 kali lipatnya dari Y30i dengan harga yang tidak terpaut jauh. Dan satu lagi yang sangat membedakan yaitu berada pada kameranya. Ini menggunakan AI quad kamera. Jadi kamera belakangnya itu ada 4. Nah, otomatis untuk kegunaan, untuk fiturnya Vivo Y30 ini sangat banyak. Nah, kamera belakangnya ini apa yang membedakan dari Y30i? Apakah yang satunya ini? Yang kameranya pertama itu kamera utama. Kemudian ada wide angle. Itu digunakan untuk ketika kita memutus keadaan sempit, keadaan ruang sempit, tapi kita itu tetap bisa mengambil objek yang lebar. Itu keuntungan dari ultra wide angle. Kemudian ada super makro dan ada bokeh. Dan resolusi kamera depannya pun sudah sangat tinggi, yaitu 8 megapiksel. Jadi Y30i dengan Y30 itu cuma yang lebih menonjol dari keduanya yaitu berada di internal storage-nya dan kamera belakangnya.
secara keseluruhan untuk Vito, untuk Android yang digunakan, untuk font-nya itu sama, menggunakan Android 10. Kalau di Vivo namanya itu ada Fonttouch. Fonttouch itu seperti kita Android. Kalau di Vivo itu namanya Fonttouch, jadi menggunakan Android 10, sama dengan Android 10. Jadi untuk versinya Vivo ini untuk masalah software itu sudah sangat teruji, sudah mencapai, kalau sekarang itu sudah berada di Android 11 juga sudah ada. Kalau Vivo Y30 dan 30i itu menggunakan MediaTek P35. Nah, kemudian yang di rank yang atasnya itu ada Vivo Y20s. Nih, ini terbaru, masih rilis bulan ini, Vivo Y20s. Nah, keuntungannya itu banyak Vivo Y20s ini. Dari selling point-nya yang pertama itu Vivo Y20s itu sudah memiliki RAM 8GB dan internal storage 128. HP Vivo pertama yang harga 3 jutaan di RAM 8GB dengan baterai 5000 mAh dengan quick fast charging 18 watt. Jadi Vivo Y20s ini sudah menggunakan fast charging 18 watt. Jadi pengajasannya sudah sangat cepat. Kemudian kamera belakangnya itu menggunakan AI triple macro kamera. Jadi untuk kamera itu ada tiga lensa. Lensa utama, kamera utama, kamera potret, dan super makro. Ini hampir sama dengan Vivo Y20. Nah, ini kakak beradik Vivo Y20s dengan Vivo Y20. Nah, tapi Vivo Y20s ini menggunakan RAM 8GB dan internal storage 128. Nah, untuk promo untuk bulan mulai tanggal 2 bulan November, ketika sampean beli Vivo Y20s nanti akan mendapatkan headset itu senilai harga 200.000 mulai tanggal 2 November. Jadi jangan sampai lewatkan, nanti beli Vivo Y20s ke Sintasel. Nah, nanti kita Vivo Y20s ini akan mendapatkan gratis free headset dengan senilai harga 200.000. Nah, ini harga normalnya itu 3.099.000. Nah, nanti ketika kita dapat handset senilai 200.000, otomatis ini hanya dengan harga, ibaratnya dengan harga 2.900.000, tidak sampai 3 juta. Nah, ini keuntungan dari Vivo Y20s. Nanti jangan lupa langsung cek ke Sintasel. Ini juga ada 2 pilihan warna. Nanti saya sertakan di sini di video ini. Nah, ada 2 warna. Kemudian ada Vivo yang sedang Vivo seri V. Nah, yang pertama Vivo V20 SE. Vivo Y20 SE. Nah, ini jadi sangat bagus seri V. Di Vivo itu kalau ada seri V itu seri premiumnya. Nah, Vivo V20 SE seri premium. Nah, ini sangat untuk spesifikasinya dari Vivo V20 SE ini yang utamanya adalah 32 megapiksel super night selfie. Nah, kegunaan 32 megapiksel super night selfie itu ketika kita foto di dalam minim cahaya, itu foto kita akan terlihat masih cerah, masih sangat bagus ketika kita berada di minim cahaya. Jadi tidak usah khawatir kalau sampai itu beli Vivo V20 SE kalau keadaan sedang mati lampu atau apa, ketika kita masih mempunyai sedikit cahaya pun kita bisa mendapatkan
istilahnya kualitas gambar yang bagus. Kemudian Vivo V20 SE ini juga sudah 33 watt fast charging, jadi sudah sangat cepat sekali. Untuk pengecasan saja biasanya 0% sampai 0 sampai 63% itu cuma menggunakan waktu setengah jam. Jadi setengah jam itu dari keadaan 0 itu mendapatkan 63%, sangat cepat. Jadi nggak usah khawatir untuk kalau kita kehabisan baterai. Kemudian yang menjadi kelebihannya adalah 48 real kamera. Jadi kamera belakang Vivo V20 SE ini ada 3, ya ada 3. Tapi untuk 3 lensa ini itu mempunyai banyak fungsi, terutama kamera utamanya yaitu 48 megapiksel, ya, 48 megapiksel. Dan untuk kamera yang lainnya itu ada kamera potret. Kegunaannya untuk potret, untuk super makro dan mono. Nah, jadi nanti kalau sampai beli Vivo SE ini, untuk kita mendapatkan hasil gambar yang bagus, yang sesuai dengan keinginan kita, pasti dapat di sini. Nah, sedangkan untuk prosesornya dari Vivo V20 SE ini menggunakan Snapdragon 665. Ya, dan itu Full HD, menggunakan layarnya AMOLED. Nah, untuk kelebihan dari Snapdragon 665 nanti sampai bisa cek di GSM Arena. Nanti di sana kalau untuk bermain game itu sangat lebih bagus. Kalau kita ibaratnya pengen PUBG itu pasti rata kanan. Nanti sampai coba, ya. HP flagship sekarang menggunakan Snapdragon, jadi sampai nggak akan rugi beli Vivo. Nanti sampai cek untuk kelebihannya dari Snapdragon 665 pasti banyak nanti. Dan kemudian ini juga ada kakaknya lagi dari Vivo V20 SE, nah yaitu Vivo V20 ini yang menjadi idola baru di seri Vivo V20. Nah, Vivo V20 ini untuk kamera depannya itu 44 megapiksel autofocus. Nah, apa kegunaan 44 megapiksel autofocus? Itu sangat bagus ketika kita ibaratnya kita mencari foto, objek yang akan dikunci oleh HP Vivo V20 ini adalah mata kita. Jadi walaupun kita geser-geser, itu pengambilan gambarnya tetap bagus. Kemudian yang menjadi selling point kedua yaitu kamera belakang. Kamera belakang 64 megapiksel next kamera. Jadi kamera belakangnya Vivo V20 ini menggunakan 64 megapiksel. Jadi sudah sangat bagus sekali. Ukurannya pun sangat tipis. Nah, untuk prosesornya itu menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G. Nah, jadi teman-teman yang hobinya untuk arah ke fotografi, ke suka ngevlog, suka game, ini bisa sampai dapatkan di Vivo V20 ini. Saya jamin tidak akan mengecewakan Vivo V20 ini. Untuk game oke, untuk fotografi oke, untuk vlog oke. Nah, dari kameranya itu pun juga banyak fitur-fiturnya. Nanti di fitur kameranya itu ada yang namanya night selfie, terus kemudian ada multi untuk kita mengambil gambar-gambar yang sesuai pose-pose kita, itu juga ada sesuai dengan keinginan pose di sini sudah ada contoh pose-posenya. Kalau kita mau selfie, kalau kita kehabisan gaya, di sini nanti disediakan untuk cewek-cewek itu yang terutama kalau kita kehabisan gaya, nanti di sini juga ada. Kemudian yang paling
menonjol dari Vivo V20 ini juga bisa mengambil gambar secara bersamaan antara kamera belakang dan kamera depan. Jadi ketika kita mengambil sebuah objek, mengambil sebuah video dalam keadaan barengan, foto kamera depan belakang itu bisa digunakan sekaligus. Jadi nanti akan merekam kita dan yang di belakang kita dan depan kita. Nah, nanti juga saya akan kasih contohnya dari keunggulan Vivo V20 ini. Nah, itu yang seri atas, paling atas ada di Vivo V20 SE. Ini juga ada dua warna, Sunset Melody dan ini warna yang tiga itu yang seperti gradiasi itu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya akan tambahin contohnya warnanya. Nah, ini jadi di Vivo tadi yang mulai dari harga 1.500.000-an itu Vivo Y91C. Nih, dari yang rank harga yang paling bawah, Vivo Y91C. Nih. Kemudian di atasnya lagi ada Vivo Y12i. Nih. Ini biasanya yang harga merakyat, harga pegunungan. Ini harganya sesuai dengan kebutuhan orang tani. Nih, sudah RAM 3GB, internal 32GB dengan baterai 5000. Nah, nih. Sebenarnya banyak ini kegunaannya untuk baterai 5000 ini. Baterai 5000 kan sekarang kan sudah menjadi pas-pasan lah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nih. Dan atasnya lagi ada Vivo Y20. Nih. RAM 3GB, internalnya 64. Nih. Jadi nanti sampean bisa pilih-pilih di Sintasel, untuk barangnya selalu ready semua. Tidak sampai kehabisan, tidak sampai pesan. Nanti kalau sampean ke Sintasel nanti langsung pulang bawa HP. Tidak mungkin kehabisan. Banyak stoknya. Kemudian yang atasnya lagi ada Vivo Y30i. Ini. Kemudian Vivo Y30. Nah, ini juga ada promo. Nanti promonya langsung saja datang ke Sintasel. Nanti tak kasih tahu promo-promonya kalau yang Vivo Y30 ini. Kemudian atasnya ada yang seri terbaru yaitu Vivo Y20s. Nih, kalau sampai beli mulai per tanggal 2 November itu akan mendapatkan headset senilai 200.000. Ini. Kemudian yang atasnya lagi ada Vivo V20 SE. Nih, Vivo V20 SE. Nih, Vivo terbaru, idola terbaru. Nah, oh ya, ini tadi ada yang belum saya jelaskan. Untuk Vivo V20 SE dan Vivo V20 itu sudah ada NFC. Nah, apa sih kegunaan NFC itu? Untuk kalau kita ngecek saldo, untuk kita bayar tol, itu bisa menggunakan HP. Jadi nggak bisa ribet-ribet untuk membawa kartu ATM itu. Kemudian ada ini Vivo V20 Multifunction untuk NFC. Jadi bisa digunakan untuk membayar tol, untuk membuka kalau kita scan ke hotel itu menggunakan NFC pun sudah bisa dari Vivo V20. Nah, oke. Ini jangan lupa nanti segera datang ke Sintasel. Tempatnya di Pulim Bangunsari. Nanti banyak sekali untuk ke promo-promonya, nanti banyak. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti kalau perlu untuk spek-spek lebih lanjut bisa hubungi Sintasel atau bisa langsung hubungi saya. Tak tunggu di Sintasel, nanti pasti banyak promonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sindung Priambodo, promotor Oppo dari Sinta Seluler Pule. Di sini saya akan mencoba mereview dari produk Oppo dari tipe harga termurah sampai harga termahal. Langsung saja di sini saya akan mencoba mereview dari harga termurahnya, ada Oppo A12. Ya, Oppo A12 ini paling banyak diminati dan harganya paling ekonomis. Cocok sekali untuk adik-adik yang sedang belajar di rumah. Mengingat sekarang ini
sedang ada pandemi yang mana untuk sekolah belajar dan mengajar itu diadakan secara online, cocok banget. Lanjut ke spesifikasi dari HP ini, di Oppo A12 ini memiliki layar 6,2 inci IPS dan baterai 4230. Dari kameranya Oppo A12 ini memakai kamera 13 megapiksel dan kamera bokehnya 2 megapiksel, serta di kamera depan memakai lensa 5 megapiksel. Dari layarnya di sini sudah memakai perlindungan layar, itu Corning Gorilla Glass, jadi kemungkinan HP pecah atau retak ketika terjatuh itu sangat kecil. Dan di anti gores juga silikonnya juga sudah ada di dalamnya, jadi tidak usah ribet-ribet beli silikon juga anti gores lagi. Untuk garansinya tentunya resmi. Nah, ini merupakan bestseller di Cinta Seluler, yang mana paling banyak diminati Oppo-nya di harga 2 juta ke bawah, karena mengingat harganya yang ekonomis, serta ini ada cashback 100.000 yang mana harganya awal 1.999.000, ini tinggal 1.899. Monggo di order Oppo A12-nya kakak, stoknya lengkap, warnanya lengkap. Dan untuk video Oppo A12-nya di sini ada, saya akan memberi contoh video dari Oppo A12. Nah, ini ada fotonya. Nah, di sini ada foto Oppo A12 warna abu-abu. Nah, seperti ini warna abu-abunya. Serta ada juga warna, ini untuk tampilan depan. Untuk tampilan depan Oppo A12 seperti ini. Nah, kayak gini. Ini tampilan depan dari Oppo A12. Lanjut ke dua, di sini ada Oppo A33 yang merupakan terbaru di Oppo-nya di harga 2 jutaan. Nah, di sini Oppo A33 ini ada varian RAM 332. Ini merupakan adik dari Oppo A53, bisa dikatakan adik karena dari bentuknya, fiturnya itu hampir mirip. Yang beda itu hanya RAM juga internal. Di sini memakai RAM 3 internal 32, dan jenis dari layarnya di sini memakai kamera panhole, yaitu ada di dalam layar seperti ini kameranya. Untuk di belakangnya ini memakai 3 lensa utama itu ada 13 megapiksel. Dan baterainya di Oppo A33 ini memakai baterai 5000 mAh dan juga menggunakan fast charger. Jadi enak, pengecasannya itu cepat, untuk penggunaannya lama. Juga sudah ada mode malamnya, jadi nyaman banget digunakan di malam hari. Serta untuk baterai juga lebih irit lagi tentunya. Silikon anti goresnya juga ada di dalamnya. Untuk prosesornya ini menggunakan prosesor Snapdragon 460. Nah, sudah enak untuk belajar, untuk game pun juga sudah enak banget tentunya. Monggo. Warnanya lengkap, di sini ada warna hijau seperti ini, hijau putih, hijau keputih-putihan, ada warna hitam. Nah, ready di Cinta Seluler Pule. Untuk garansinya tentunya resmi juga, 1 tahun dari pabrik. Untuk videonya Oppo A33 ini seperti ini. A33. Nah, di sini ada video dari Oppo A33. Nah, seperti itu. Ada lagi yang warnanya putih ke hijau-hijauan. Warna putih ke hijau-hijauan. Ini juga ready. Atau ini kamera di dalam ya, input di dalam ya kamera dengan desain yang seperti ini. Nah, untuk warnanya seperti ini. Dan buruan bisa apa ya, langsung bisa antar ke rumah. A33 keren banget, buruan beli, terima kasih. Nah, model layarnya itu sudah terkini banget di harga 2 jutaan saja. Sudah menggunakan kamera panhole, jadi tentunya untuk modelnya itu nggak ketinggalan,
sama untuk beberapa tahun ke depan. Untuk harga 2,5 juta di sini ada Oppo A53. Langsung saja, Oppo A53 di sini ready, warnanya juga lengkap, teman-teman. Nah, Oppo A53 ini untuk spesifikasi fitur-fiturnya hampir sama Oppo A33. Yang beda di sini hanya RAM juga internal. Ini di Oppo A33 ini memakai RAM 4 internal 64, silikonnya di dalamnya, anti goresnya juga di dalamnya, kameranya juga panhole. Tapi untuk kameranya depan juga beda, teman-teman. Di sini kamera depannya itu memakai 16 megapiksel. Nah, sedangkan di Oppo A33 tadi 8 megapiksel. Untuk kamera belakangnya 13 megapiksel. Baterainya juga sama, baterainya 5000 mAh pakai fast charger. Batu 5000 mAh pakai fast charger 18 watt. Terus di prosesornya ini pakai prosesor Snapdragon 460. Ya, juga sudah enak untuk belajar, untuk persinyalan, terus untuk ngegame juga sudah enak. Terus di sini ada dual speaker. Nah, speaker dari Oppo A53 ini dual, jadi lebih enak tentunya, warnanya suaranya lebih jelas. Nah, cocok banget, ini juga banyak peminatnya di Cinta Seluler. Ada warna biru keputih-putihan seperti ini, degradasi warnanya. Ada warna hitam. Untuk videonya akan saya perlihatkan di Oppo A53 ini. Video dari Oppo A53 ini ada warna hitam. Warna hitam seperti ini, teman-teman. Warnanya glossy, cocok banget untuk laki-laki ataupun wanita. Mantul. Untuk yang warna birunya juga seperti ini, teman-teman. Nah, comel banget pokoknya. Comel banget. Terus ada lagi di seri di atasnya itu ada Oppo Reno 4F. Ya, Oppo Reno 4F ini juga produk premiumnya Oppo yang banyak diminati di Cinta Seluler. Nah, premium. Nah, di sini untuk speknya bagus banget. Di harga 4 jutaan, dan biasanya Reno itu pasti bisa dipastikan harga 5 juta ke atas. Tapi di sekarang ini Oppo membawa teknologi tinggi ke harga yang lebih murah, ke harga 4 jutaan saja sudah dapat tipe Reno 4F. Di sini dari layar Oppo Reno 4F ini menggunakan dual panhole. Jadi seperti Oppo A53 tadi, kameranya di dalam layar, tapi perbedaannya di sini kameranya itu ada dual lensa. Jadi ada dua untuk kamera depannya. Untuk kamera belakangnya di sini ada 4 lensa. Lensa utama itu ada 48 megapiksel. Lensa kedua di sini ada 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Dan untuk fitur kameranya di sini banyak banget. Tentunya di Oppo Reno ini sangat banyak fitur-fitur dari kameranya. Di sini ada AI color portrait, yang mana itu kalau ketika adik-adik atau kakak-kakak itu sedang berfoto itu backgroundnya hitam putih. Ada lagi neck flare portrait, itu seperti penggabungan dari neck mode, efek flare juga portrait. Jadi bagus banget. Nanti yang belakangnya biasanya kalau foto di malam hari itu kan nggak jelas. Nah, di sini kalau kakak-kakak atau adik-adik foto di malam hari itu kelihatan jelas untuk objeknya, dan belakangnya itu ngeblur, tapi ngeblurnya itu bagus, seperti perpaduan efek flare. Juga ada mode malam, jadi nggak ketakutan ketinggalan atau kekurangan dari cahaya. Layarnya tadi
memakai jenis layar Super AMOLED, jadi bagus banget, serta irit daya tentunya, irit daya dari layar Super AMOLED juga tajam. Juga ada perlindungan Corning Gorilla Glass. Untuk batunya di sini ada baterai 4000 mAh, tapi tenang, di 4000 mAh di sini pakai fast charger. Jadi 4000 mAh di sini dipadukan sama prosesornya sama layarnya, itu ketika satu kali pengecasan pun juga sudah nyampe. Di sini di prosesornya pakai MediaTek P95, yang mana juga jenis mesin HP yang multi talenta, seperti dari sinyal itu juga lebih stabil, terus dari kamera juga bagus, dari layarnya juga lebih tajam. Itu seperti keunggulan dari prosesor yang dipakai di Oppo Reno 4F ini. Dan tadi ada yang kelupaan, yaitu dari kamera depan. Ini memakai 16 megapiksel juga 2 megapiksel. Di sini ada yang namanya dual bokeh, yaitu bisa foto bokeh dengan rapi dengan 2 orang sekaligus. Jadi biasanya ketika kita foto bokeh itu potret itu biasanya hanya satu objek saja, jadinya yang satunya mungkin bisa saja, tidak menutup kemungkinan bisa terlihatan potret, tapi biasanya nggak rapi. Tapi kalau pakai dual lens bokeh ini akan kelihatan rapi untuk 2 orang. Untuk silikonnya juga anti goresnya juga sudah ada di dalamnya, jadi nggak perlu ribet-ribet beli lagi. Mungkin kalau teman-teman itu bosan, mungkin bisa baru ganti gitu. Warnanya juga lengkap, ada warna putih juga ada warna hitam di Oppo Reno 4F ini. Bagus sekali, ini juga banyak banget peminatnya Oppo Reno 4F ini, mengingat di tipe Reno harganya 4 jutaan saja. Untuk kakak-kakak yang suka selfie cocok, untuk adik-adik yang suka games cocok, untuk dibawa ke kondangan menambah ketampanan, kecantikan hingga 50%. Jadi wis ayu, terus HP ini Reno baik, cara ada nilai plusnya tersendiri, cocok banget pokoknya. Terus di ada lagi, maaf ini ketinggalan dari videonya, video dari Oppo Reno 4F ini seperti ini teman-teman videonya. Nah di sini ada warna hitamnya seperti ini teman-teman, maaf agak black light. Saya kasih videonya saja lebih enak mungkin. Nah, di situ ada warna hitam sama warna putih. Untuk warnanya. Nanti bisa komen, like, and subscribe di channel Sinta Seluler Pule, atau nanti bisa hubungi Sinta Seluler Pule untuk bertanya-tanya mengenai produknya. Tentunya nggak hanya Oppo saja, di sini ada dari Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, Hotwave, Infinix, dan masih banyak lagi tentunya teman-teman. Dan tidak lupa itu dari garansinya pastinya resmi, jadi nggak ketakutan kalau di kemudian hari itu ada gimananya, itu untuk prosesnya juga lebih enak tentunya. Terus di sini saya akan berlanjut di Oppo A92. Nah, Oppo A92 ini sekarang ada 2 varian RAM, RAM ya, ada RAM 6 sama RAM 8 ya. RAM 6 sama RAM 8. Yang RAM 6 dibanderol dengan 3.599.000, yang RAM 8 dibanderol dengan 3.799.000. Itu juga bisa diorder di Sinta Seluler Pule. Dari spesifikasinya juga nggak kalah di Oppo A92 ini. Di sini dari kameranya juga bagus teman-teman. Di sini ada kamera belakang itu 48 megapiksel, terus dipadukan dengan kamera depannya 16 megapiksel. Dan dari layar Oppo A9 ini memakai jenis layar
panhole. Jadi seperti Alimat kemarin, jenis layarnya itu kameranya itu ada di dalam layar seperti itu. Tak kasih gambarnya saja, nanti teman-teman yang ingin membeli juga bisa langsung hubungi Sinta Seluler Bule atau komen di channel Sinta Seluler Bule. Untuk gambarnya seperti ini teman-teman. Saya akan carikan gambarnya. Oppo A92 itu juga banyak banget dari peminatnya Oppo A92 ini teman-teman. Dan tentunya jangan beli HP sembarangan. Diperhatikan dari garansinya itu juga, karena mengingat untuk pemakaian HP itu enggak hanya 1 hari atau 2 hari, itu pastinya untuk jangka panjang dan awet gitu yang diinginkan teman-teman pastinya. Nah, seperti ini Oppo A92. Nah, warnanya ada cemerlang banget. Ini ungu aurora namanya. Nah, seperti itu teman-teman. Layarnya. Wih, bagus banget. Untuk warnanya yang paling diminati warna seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk batunya di Oppo A92 ini memakai baterai 5000 mAh, juga pakai pengecasan cepat. Jadi sudah batunya itu besar, untuk pengecasannya juga cepat, tentunya lebih memberi kepraktisan, kenyamanan tersendiri untuk para pengguna dari Oppo tersendiri. Dari prosesornya ini memakai prosesor Snapdragon 665. Terus di tipe atasnya itu ada Oppo Reno 4. Nah, Oppo Reno 4 ini juga ada. Nah, monggo kakak-kakak, teman-teman. Oppo Reno 4 ini dibanderol dengan harga 4.999.000. Di harga segitu tentunya untuk spesifikasinya, untuk kualitasnya, untuk kameranya bisa saya jamin 100% untuk bisa digunakan di semua kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai gamer, sampai yang suka otak-atik HP itu masuk tentunya. Di sini memakai kamera seperti tadi, di sini dari layarnya itu dual panhole, memakai 2 lensa, dan lensa utama itu 30 megapiksel. Terus ada lagi untuk kamera belakangnya itu ada 4 lensa, itu kamera utamanya 48 megapiksel, bisa di ultra clear sampai 108 megapiksel. Pengecasannya ini pakai 30 watt fast charger, cepet banget itu, nggak sampai 1 jam baterai sudah penuh dari kondisi 0%. Terus dari RAM-nya ini pakai RAM 8, internal 128, layar AMOLED, sudah tajam, sudah jernih dan irit daya tentunya. Bagus banget untuk Oppo Reno 4-nya. Bisa diorder kakak-kakak, monggo langsung subscribe, comment, and like di Facebook Sinta Seluler Bule. Dan juga bisa diorder, nanti komen di bawahnya, nanti siap kami jawab dan kami layani dengan sepenuh jiwa, setulus hati tentunya. Monggo. Atau juga bisa pengiriman untuk yang ada di luar kota, itu nanti siap kami kirim lewat JNT, untuk ongkirnya siap kami tanggung, dan dari pengiriman di area Trenggalek nanti siap kami kirim, seakan saya kirim sendiri. Untuk ongkirnya juga gratis teman-teman. Untuk Oppo Reno 4 itu dari gambarnya seperti ini. Di sini ada warna gambar hitam. Maaf, ini ada black light sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ada lagi di sini warna, nah seperti ini. Maaf, gambarnya kurang jelas.
Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Di Oppo Reno 4S nya. Maaf, sorry, Reno 4 nya. Dan yang hitam tadi seperti ini. Seperti itu. Bagus banget. Monggo di order untuk HP-nya, bisa tentunya melayani semua jenis HP, pengirimannya juga bisa. Untuk garansi tentunya pastinya garansinya resmi dari pabrik, jadi nggak usah khawatir untuk kualitas HP-nya sendiri. Sekian siaran langsung juga review dari saya, promotor Oppo dari Sinta Seluler Pule. Monggo di order HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia, promotor ini dari Sinta Seluler Pule Kendale. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang produk-produk Realme yang saat ini beredar di pasaran ya. Mulai dari range harga terendah sampai range harga tertinggi. Oke, langsung saja di sini kita punya Realme C11. Realme C11 ini dengan harga 1.600.000 kita sudah mendapatkan HP dengan baterai 5000 baterai yang bisa digunakan untuk power bank. Untuk sebutannya sendiri 5000 mAh masif baterai, jadi dia bisa digunakan untuk power bank. Kemudian untuk layarnya, dia membawa layar 6,5 mini drop full screen, jadi untuk main game, untuk video call atau untuk itu lebih leluasa, terutama untuk kakak-kakak yang suka game atau suka foto-foto juga. Layarnya sendiri sudah sangat support karena dia juga sudah menggunakan 720 megapixel ya. Kemudian untuk kameranya belakang, dia mempunyai dua kamera belakang. Yang pertama beresolusi 13 megapiksel, yang kedua beresolusi 2 megapiksel. Untuk kamera depannya, dia menggunakan 5 megapiksel kamera. Kemudian fitur-fiturnya, kita mempunyai fitur AI Beauty, filter mode, HDR, panoramic view, portrait mode, dan lain-lainnya. Jadi dia sudah sangat super sekali untuk kakak-kakak yang suka foto. Kemudian untuk desain belakangnya, dia menggunakan geometric art design, yaitu desain terbaru dari kita. Jadi untuk desain-desain sebelumnya itu kan seperti kaca, jadi dia akan meninggalkan jejak ketika terkena jari atau minyak ya. Jadi untuk C11 ini sudah menggunakan geometric design, jadi warnanya itu juga kekinian, terus desainnya sendiri tidak mudah kotor karena dia seperti ada teksturnya seperti itu. Untuk varian warna, dia ada abu lada dan hijau mint. Seperti contohnya ini untuk varian favoritnya yaitu hijau mint seperti ini. Bentuknya seperti itu. Jadi kameranya belakang itu dia sudah kotak seperti kamera-kamera iPhone. Kemudian yang abu lada tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk desainnya sendiri di harga segitu dia sudah sangat bagus dan kece badai. Kemudian kita ke kakaknya C11, ada C12 dengan harga 1.899.000. Kita sudah bisa membeli HP dengan baterai 6000 mAh mega baterai. Baterai 6000 bisa buat power bank loh. Ini bisa buat power bank. Seperti C11. Jika di C11 kita punya 5000, di sini kita punya 6000 dong. Jadi dengan 6000 mAh mega baterai ini kita akan lebih puas untuk mengoperasikan HP dengan jangka waktu yang lebih lama. Karena untuk keadaan standby saja dia bisa bertahan hingga 57 hari. Kemudian untuk telepon dia bisa 40 jam lebih telepon. Kemudian dari perlindungan baterainya sendiri kita tidak usah khawatir ya Kak, karena dia sudah ada perlindungan baterai dari dalam. Jadi ketika ada kejadian seperti baterai HP yang meledak karena dicas, itu kita sudah kemungkinannya sangat kecil di sini di series Realme ini karena dia sudah ada perlindungan dari dalamnya juga. Kemudian untuk layarnya dia sama seperti Realme C11, dia menggunakan layar 6,5 mini drop full screen. Kemudian bedanya lagi dengan C11, dia menggunakan fingerprint, jadi dia sudah ada fingerprint dan face unlock. Kalau ini masih menggunakan face unlock ya, jadi ini sudah ada fingerprint dan face unlocknya. Kemudian untuk kameranya, dia sudah memakai 3 kamera belakang dong. Yang pertama 13 megapiksel, yang kedua 5 megapiksel, dan yang ketiga 2 megapiksel kamera belakang. Untuk kameranya depannya dia masih menggunakan 5 megapiksel.
layarnya yang 6,5 inci ini dia sudah menggunakan HD plus ya. Jadi untuk resolusinya gambar atau saat bermain game atau gitu lebih memuaskan dan lebih nyaman lagi. Kemudian untuk penyimpanannya dia menggunakan penyimpanan 3 dengan internal 32. Jadi lebih banyak lagi untuk menyimpan file. Untuk varian warnanya dia mempunyai 2 varian warna, yaitu marine blue dan coral red. Marine blue itu biasa disebut dengan biru laut dan coral red itu biasa disebut dengan merah karang. Untuk gambarnya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Jadi dia sudah menggunakan 3 kamera belakang ya, 1, 2, 3. Ini untuk warna biru laut atau marine blue. Kemudian untuk yang warna merah itu seperti ini. Jadi warnanya cantik-cantik. Yang buat cewek bisa yang merah, buat cowok bisa yang biru. Jadi warnanya itu kekinian banget. Untuk desainnya sendiri juga masih sama dengan C11. Jadi dia nggak tahan, dia nggak gampang kotor ya. Jadi kekinian banget. Oke, kita menginjak ke Realme C15. Di sini ada Realme C15 dengan harga 2.199.000. Dia baterainya sendiri seperti Realme C12 yaitu 5000 mAh masuk baterai. Dia juga bisa untuk power bank juga ya, Kak. Terus dia sudah mempunyai 4 kamera belakang. Dengan 4 kamera belakang kita sudah menggunakan fitur-fitur terbaru yaitu 13 kamera belakang, 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel dan 2 megapiksel, yang satunya lagi 2 megapiksel juga. Kemudian dia sudah menggunakan 18 watt charger. Jadi dia untuk pengisiannya cepat dan untuk penghabisannya lama karena dia sudah menggunakan 6000 mAh baterai. Untuk layarnya dia masih 6,5 full screen. Dengan 6000 mAh masih baterai, Realme C15 ini bisa bertahan 57 hari dalam keadaan standby. Jadi HP hidup tapi tidak dioperasikan itu bisa bertahan 57 hari. Kemudian dia juga reserve charge yaitu bisa untuk power bank. Dia bisa untuk HP, smartwatch, TWS, smartband dan lain-lain. Kemudian untuk power savingnya dia dalam keadaan baterai 5% dia masih bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi pokok seperti YouTube, WA, SMS dan lain-lain, Facebook itu jangan khawatir kalau sedang berpergian terus HP tinggal 5%, dia masih bisa dioperasikan dengan baik dalam waktu yang lama. Untuk kameranya sendiri 4 kamera belakang itu dia tipe pertama, tipe C series pertama yang menggunakan 4 kamera belakang. Kameranya depan dia 8 megapiksel ya, dengan fitur-fitur yang lebih canggih lagi seperti AI Beauty, HDR dan lain-lainnya dia sudah ada. Kemudian untuk prosesornya dia menggunakan gaming prosesor Helio G35 octa-core 12nm. Kemudian untuk RAM-nya dia ready di RAM 4 dan internal 64. Kemudian ada juga yang RAM 4 internal 128 itu ada. Untuk yang RAM 3 internal 64 itu biasanya dijual online. Yang untuk offline itu RAM 4 64 dan RAM 4 128. Kemudian untuk warnanya sendiri dia ada marine blue dan silver. Marine blue itu biru laut dan silver itu seperti ini. Ini yang silver ya, seperti ini dengan 4 kamera belakang. Kemudian yang warna birunya seperti ini. Ini C15 yang warna marine blue. Hari ini belum beruntung. Kemudian yang terbaru ada Realme C17 yang dirilis bulan Oktober kemarin. Dia dengan RAM 6 dan internal 256. Dengan RAM 6 dan internal 256, kamu bisa mendapatkan Realme C17 ini hanya dengan harga 2.800.000 saja. Kemudian dia memakai baterai 5000 mAh baterai dan pengecasan 18 watt quick charger. Jadi dia pengecasannya sudah cepat ya. Kemudian untuk prosesornya dia menggunakan Snapdragon 460
Dan di layarnya sendiri dia sudah ada 90 Hz smooth display, jadi untuk aktivitas sehari-hari, untuk scroll-scroll, galeri, Instagram atau lain-lainnya dia sudah sangat nyaman. Kemudian untuk layarnya dia masih sama, yaitu 6,5 inci. Untuk kameranya dia menggunakan 4 kamera belakang dengan 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera kedua, dan 2 megapiksel, kemudian 2 megapiksel lagi kamera ketiga dan keempatnya. Untuk warnanya sendiri dia ada warna biru laut dan biru danau. Ini untuk yang warna biru danau seperti ini penampakannya. Jadi desainnya itu dia akan mengkilat ketika terkena cahaya. Untuk yang biru laut dia seperti ini. Fingerprintnya di situ, kameranya seperti itu. Oke, kita sampai di primadona dari Realme untuk sekarang, yaitu Realme 7i. Realme 7 ini hadir dengan harga 3.199 saja, tapi dia sudah menggunakan RAM 8 dan internal 128. Untuk kameranya sendiri, dia menggunakan 4 kamera belakang dengan kamera utama 64 megapiksel. Untuk penampakannya seperti ini. Jadi, untuk di kamera yang paling atas ini dia punya 8 kamera dengan 119 derajat ultra wide angle. Untuk kameranya yang utama dia ada di tengah 64 megapiksel. Kamera di bawahnya ini 2 megapiksel dan yang di sini juga 2 megapiksel. Kemudian Realme 7i ini menggunakan 90 Hz Ultra Smooth Display juga. Untuk baterainya dia 5000 mAh baterai dengan pengecasan 18 watt quick charger. Dan prosesornya dia menggunakan prosesor Snapdragon 662. Jadi untuk gaming dia sudah sangat support. Dan layarnya yang 6,5 inci seperti ini dia sangat-sangat leluasa ya. Dan untuk kameranya dia sudah panjol. Silahkan beli Realme. Oke teman-temanku, di sini saya akan sedikit mereview tentang produk-produk brand yang berada di Sintasel. Hanya sedikit contoh. Yang pertama itu dari Samsung ya. Dari Samsung, yang pertama ada Samsung yang A01 Core. Nih, A01 Core, Samsung A01 Core. Ini sudah menggunakan full screen dan baterainya pun sudah tanam. Ini dengan RAM 1 GB, internalnya sudah 16. Jadi ini Samsung mengeluarkan produk terbaru dengan harga yang 1 jutaan saja. Ini sudah mendapatkan A01 Core ini terbaru dari Samsung yang seri untuk low end nya ya. Ini Samsung A01 Core ini layarnya sudah full screen ini. Oke, nanti untuk lebih jelasnya nanti langsung datang ke Sintasel juga, enggak apa-apa, ini banyak ini. Untuk gratisannya dari Samsung ini sudah ada kartunya MP3 untuk bundling HP-nya. Kemudian yang atasnya lagi ada kakaknya A01 Core. Ini ada Samsung A01. Nah, ini layarnya lebih lebar. Layarnya lebih lebar untuk A01 ini dengan RAM 2 GB dan internalnya sudah 16. Nah, untuk layarnya sudah full screen menggunakan water drop. Ini untuk pas-pasan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak kalau pengen HP yang agak dengan layar water drop tapi dengan ukuran yang sedang, ini sangat pas sekali. Ini harganya tentu saja sangat murah. Ini nanti langsung saja cek di Sintasel. Ini ada Samsung, ini yang pertama tadi ada Samsung A01 Core, kemudian ada Samsung A01. Ini yang RAM 2 internal 16. Kemudian ada lagi Samsung A10s. Nah, ini 10s. Ini yang biasanya digunakan untuk banyak orang, sudah banyak di sini. Yang pertama ini sudah menggunakan Infinity V Display. Jadi namanya kalau di Samsung itu Infinity V Display.
Jadi yang dimaksud Infinity V display itu untuk ini kameranya itu berada di tengah dan seperti V. Nah, ini yang dinamakan Infinity V display. Namanya berbeda-beda setiap brand. Kalau di Vivo itu namanya Ultra All Screen. Nah, kalau di Samsung itu namanya Infinity V display. Nah, ini sudah menggunakan dual kamera. Sudah dual kamera untuk dua kamera. Ini dua kamera. Kemudian tentu saja sudah finger scan, sudah ada fingerprintnya. Ini dengan RAM 2 internal 32 pas-pasan untuk kalau kita untuk buat adik-adik sekolah atau buat daring itu sudah sangat mencukupi. Ini Samsung A10s. Nah, Samsung A10s. Kemudian ada lagi dari Samsung itu Samsung M11. Nah, Samsung M11 ini sudah RAM 3GB dan internal 32. Ini keuntungannya banyak. Untuk dari segi desain itu sudah menggunakan Neo display. Jadi kameranya itu sudah ada di pojokan di layar di sini. Nah, sudah Neo display dengan baterai 5000 mAh. Dan tentu saja untuk chargernya itu sudah menggunakan Type C. Samsung rata-rata sudah menggunakan Type C. Untuk HP-HP sekarang sudah menggunakan Type C. Nih Samsung M11. Nih HP Samsung dengan RAM 3GB, internal 32, tidak sampai 2 jutaan. M11. Assalamualaikum, salam dari Sinta Seluler Pule. Kami di sini akan mencoba menjelaskan tentang spek-spek dari Redmi. Nah, salah satunya yaitu Redmi 9A. Redmi 9A ini sudah dilengkapi dengan MediaTek Helio G25. Untuk layar ini 6,5 inci. Nah, untuk baterai ini sudah dibekali dengan 5000 mAh. Kemudian ada lagi dari Redmi. Nah, ini dari Redmi. Nanti untuk produk-produk Samsungnya, kalau di sini tidak ada, nanti bisa diorderkan dulu juga bisa. Ini yang ada yang ready stock. Ini tadi dari A01 Core sampai M11 itu yang ready stock. Kemudian yang untuk dari Redmi itu ada Redmi 9A, HP sejuta umat, murah meriah. Nih, Redmi 9A. Di Redmi 9 itu ada banyak varian, dari RAM 2 dengan RAM 3 itu ada nanti. Ini yang RAM 2GB dengan internal storage 32. Redmi dengan harga murah dengan spek yang tinggi. Ini sudah menggunakan 6,53 inci HD plus dot drop display. Nah, kalau di Redmi itu namanya dot drop display. Nih, maksudnya dot drop display itu adalah ini, kameranya itu ada di tengah. Nah, ini sudah full screen, udah model terkini. Kemudian menggunakan baterai 5000 mAh. Nih, sudah sangat jumbo, sudah sangat besar. Kemudian di Redmi 9A itu menggunakan MediaTek Helio G35, octa-core prosesor up to 2.0 GHz. Jadi untuk game, untuk kita browsing, untuk kita sosial media ini sudah sangat mencukupi banget. Kecepatannya itu sudah 2,0 GHz, sudah tidak lambat. Untuk kameranya itu ada kamera 13 megapiksel AI rear kamera. Jadi menggunakan satu kamera. Ini kamera belakang sudah menggunakan 13 megapiksel. 13 megapiksel. Nah, dan ini Redmi 9A itu sudah menggunakan MIUI 12. Jadi sudah terbaru dari Redmi. MIUI 12 sudah sangat terbaru. Kemudian ada lagi Redmi 8A Pro. Nih, Redmi 8A Pro ini yang warna grey, mid grey ini. Ini yang varian 3GB, RAM 3GB, internal 32 dengan baterai 5000 tentunya, dengan quick charger 18 watt. Ini sudah menggunakan 18 watt pengecasan cepat.
Kemudian untuk layar itu 6,22 HD plus broad display dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Ini Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk kameranya itu 13 megapiksel plus 2 megapiksel AI rear kamera. Jadi ada dual kamera ini. Ini kamera utamanya dengan resolusi 13 megapiksel dan kamera yang keduanya itu 12 megapiksel untuk potret, untuk bokeh. Dan untuk kamera selfie itu 8 megapiksel. Nah, dan Redmi 8A Pro ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 439 octa-core prosesor up to 2.0 GHz. Nah, jadi seperti HP-HP flagship Redmi lebih mengandalkan ke Snapdragon. Nih, nanti bisa dicek untuk spesifikasinya di GSM Arena. Nih, untuk lebih jelasnya. Kemudian yang menjadi ini primadona dari Redmi yang sekarang, yaitu Redmi Note 9. Redmi Note 9 ini dengan spek yang tinggi tapi dengan harga terjangkau. Redmi 9 ini yang varian RAM 4GB dan internal 64. Nah, dan di sini yang menjadi selling point pertama yang mencolok dari Redmi Note 9 yaitu pada kamera belakangnya, yaitu 48 megapiksel AI quad kamera. Jadi Note 9 ini dengan harga 2 jutaan sudah mendapatkan resolusi kamera 48 megapiksel ini. Nah, AI quad kamera, jadi kameranya itu ada 4 lensa. Dan untuk kamera selfie-nya itu sudah menggunakan 13 megapiksel in display front kamera. Jadi berada di kameranya itu sudah berada di layar. Kalau namanya di Vivo itu neo display, terus ini namanya. Kalau di Vivo namanya neo display, kalau di Redmi namanya in display front kamera. Jadi kameranya itu berada di layar, on display. Nah, kemudian untuk baterainya itu juga sangat jumbo. Itu menggunakan baterai 5020 mAh dengan dilengkapi fast charger 18 watt. Nah, jadi kecepatan dari fast charger dari Redmi Note 9 itu 18 watt. Rata-rata dari Redmi 18 watt. Dan untuk resolusi layarnya 6,53 Full HD plus. Jadi Redmi Note 9 itu sudah Full HD plus. Nah, dan sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Nah, untuk yang menaungi dari Redmi 9 itu menggunakan chipset High Performance Helio G85 12 nanometer high efficiency prosesor. Nah, jadi kalau teman-teman mau dengan harga 2 jutaan untuk gamers sudah mencukupi banget untuk kalian untuk game, untuk buat streaming, untuk buat konten-konten, ini sudah sangat cukup. Nah, ini layarnya juga sudah Full HD plus. Jadi keuntungan dari Full HD plus itu juga sangat banyak. Untuk di layarnya juga sangat jernih, dan nanti di hasil di foto itu juga sangat menentukan nantinya untuk resolusi untuk hasil gambar yang dihasilkan dari Redmi Note 9 ini. Nah, mungkin itu yang menjadi menjadi salah satu dari brand-brand yang ada di Sintasel. Di sini juga masih ada banyak dari harga 1 juta ke bawah, 1 juta ke atas lebih dikit itu banyak pilihan. Jadi tidak usah khawatir jika teman-teman mau beli HP, punya uang segini, nggak usah khawatir. Nanti di sini diarahkan yang sesuai dengan budget teman-teman. Ibaratnya 1 juta ke atas nanti ada pilihan ini, nanti ada pilihan itu, masih banyak.
Di sini juga ada seperti Lava, seperti Infinix. Itu masih banyak lagi yang tersedia di Sintasel. Jadi nggak usah khawatir. Ibarat teman-teman nggak suka dengan brand Redmi, dengan Samsung, dengan Oppo, Vivo, Realme, nanti juga masih ada banyak pilihan lainnya. Nah, di Vivo juga ada berbagai macam HP second. Nah, tukar tambah juga bisa. Teman-teman punya HP bekas pengen di upgrade ke lebih tinggi, nanti juga bisa. Dan kami beli dengan harga tertinggi, ya, dengan harga tertinggi. Nggak usah khawatir, nanti kalau teman-teman pengen beli HP di Sintasel nggak bakalan rugi. Nah, nanti langsung cek saja ke Sintasel atau hubungi adminnya, nanti bisa langsung pesan. Teman-teman bisa pesan HP apa yang mau dipengenin. Nah, nanti kalau pengen diantar sampai rumah juga bisa free ongkir. Untuk yang luar kota nanti juga bisa dikirim via JNT. Nggak usah khawatir, nanti untuk biaya transfernya dari biaya kirimnya nanti ditanggung dari sini. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang apa bisa dihubungi. Oke, terima kasih.